Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bi muradih wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi usia sampai subuh ini walaupun dalam kondisi berbagai penyakit musim batuk gitu. Mudah-mudahan diberi kekuatan iman sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, doa, dan dilanjutkan sekarang taklim. Dan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram. Kalau dalam Subul Salamnya halaman 4 juz kedua masih dalam judul salat, babu sholatit tatawwu, bab salat sunat. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari ibunda Aisyah, jalur hadisnya dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya. Kata beliau, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kana, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u, tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an, 4 rakaat qabla duhri, sebelum sholat fardu duhur. Wa rakaataini, dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan melaksanakan sholat 2 rakaat qabla al-ghadati, sebelum sholat fardu subuh. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini menerangkan tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabla duhur 4 rakaat, dan tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabla subuh 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menurut pensarah hadis ini ya dalam kitab Subul Salamnya, la yunafi hadis Ibnu Umar fi qauli rakaataini qabla duhri. Jadi hadis ini yang jalurnya dari Ibunda Aisyah tidak menafikan, tidak menolak, tidak meniadakan hadis yang dari jalur Ibnu Umar. Kalau hadis dari jalur Ibnu Umar, Rasul melaksanakan sholat sunat qabla duhur itu adalah 2 rakaat. Nah, jadi penambahannya diketahui oleh Ibunda Aisyah, yang 2 rakaatnya penambahnya itu tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Jadi dua-duanya bisa diamalkan, Pak. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunat qabla subuhnya qabla duhur 2 rakaat, berarti mengambil jalur Ibnu Umar dalam periwayatan hadisnya. Kalau yang melaksanakan 4 rakaat berarti dari jalur Ibunda Aisyah ya. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Bisa saja mungkin Rasul pada suatu saat yang diketahui oleh Ibnu Umar melaksanakannya 2 rakaat. Salat qabla duhur itu yang disaksikan, yang diketahui oleh Ibunda Aisyah adalah 4 rakaat. Dan dalam melaksanakan yang 4 rakaat itu bisa di satu kali salamkan itu, tapi tidak ada tasyahud awal, karena jangan menyerupai sholat fardu. Kalau sholat fardu kan 4 rakaat duhur ada tasyahud awal setelah 2 rakaat.
Kalau sholat sunat qobla subuh, qobla duhurnya 4 rakaat, jangan memakai tasyahud awal ya, qobla duhur ya. Nah gitu. Jadi dalam melaksanakan sholat sunat qobla duhur yang 4 rakaat bisa di satu kali salamkan, tapi tidak memakai tasyahud awal. Karena kalau memakai tasyahud awal takut menyerupai sholat fardu duhurnya itu. Nah kalau di dua salam kan bisa juga ya. Jadi 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi untuk 2 rakaat yang berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis ini menerangkan tentang bahwa Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat sunat qobla subuh 2 rakaat. Apa keutamaannya? Banyak, besar sekali Pak. Dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa sholat sunat qobla subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya ya. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Gimana terus kebaca lagi. Jadi 2 rakaat salat sunat qobla subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya itu di dalam perut bumi kan ini banyak material yang berharga. Ya, ada emas, ada perak, ada bahan bakar, itu ada gas itu, dan juga perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi ini yang menjadi kebanggaan manusia, karena manusia berebut tentang dunia itu. Iya, padahal sholat sunat qobla subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal dunia masih menerima ini. Nah, gitu. Pada 2 rakaat itu tidak membutuhkan waktu yang lama Pak, paling 1 menit atau 2 menit lah itu ya, dan juga tidak memerlukan tenaga yang perkasa, tapi nilainya masya Allah sangat besar sekali. Jadi raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat salat sunat qobla subuh nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tadi di ayatnya raqatal fajri. Raqatal fajri karena tarkibannya jadi mubtada itu. Raqatal fajri ari 2 rakaat salat sunat fajar khairun eta lebih baik minad dunia daripada dunia, wama dan daripada segala sesuatu pihak yang ada di dunia ini, harta tahta, wanita, ya mobil yang mewah, bangunan yang megah, itu emas, perak, kuda kalau dulu itu Pak dijadikan sebuah kebanggaan di dunia ini. Dan juga apa yang dikandung di dalam perut bumi ini banyak kekayaan alam, sehingga manusia banyak yang berebut ya, sampai-sampai ya hak orang lain pun dia akut ya menjadi peperangannya, terjadi peperangan karena berebut isi dunia ini. Padahal dunia ini masya Allah kecil sekali Pak, dibandingkan dengan sholat sunat saja lebih baik sholat sunat, apalagi kalau dibandingkan dengan sholat fardu sudah tidak tertandingi. Jadi lebih baik sholat sunat qobla subuh 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Makanya kita jangan tertipu oleh dunia ini. Banyak orang yang tertipu dengan dunia ini sampai hidupnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ingat kepada Allah, sampai tidak taat kepada Allah, sampai tidak takwa kepada Allah, sampai merebut hak orang lain. Sungguh rugi dan celakalah orang yang hidupnya terlalaikan oleh dunia ini, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Munafikun kan Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, harta-hartamu dan anak-anakmu jangan melalaikan kamu sampai tidak ingat kepada Allah. Barang siapa yang hidupnya tersibukkan dan terlalaikan dengan harta dan anak sehingga tidak ingat kepada Allah, merekalah orang yang rugi. Cek orang Sunda mah capek gawe jeung capek hate gitunya. Capek gawe jeung capek hate, kasih sana dunia akhirat. Naudzubillahi min dzalik.
Jadi ngurus dunia iman ya. orang yang komoren kedua iman. Kenyataan kan lebih memburu mana Iya. dunia apa. Makanya kalau imannya semakin hebat, semakin kuat, yakin kepada Allah dan yakin negeri akhirat surga lebih berharga, akan meninggalkan urusan dunia. Tidak apa-apa kita mencari dunia, memikirkan dunia, menghitung dunia, cuma sebatas otak kumpul itu, jangan dimasukkan ke hati. Jadi di luar dari hati kita. Karena kalau urusan dunia masukkan ke hati akan berat itu Pak. Nah ketika kita sholat kan mengisyaratkan dengan Allahu Akbar, itu untuk menghilangkan urusan dunia, masuk dalam hati kita hanya ingat kepada Allah sebagai pencipta dunia, pemilik dunia, pengatur dunia, sehingga hati kita akan tenang manakala hati kita selalu ingat kepada Allah. Jadi urusan dunia itu sebatas otak gitunya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang masuk ke dalam hati adalah nama pencipta dunia, pemilik dunia, pengatur dunia, pengatur hidup kita semua, yakni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan tenang hati kita manakala hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami Pak ya tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah satu hadis bahkan dua hadis telah tersampaikan. Yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu